Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan. Untuk pelajaran kali ini di semester 2, pertemuan yang pertama di pelajaran yang ke-6, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran daring yang insyaallah semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan Allah taala. Oke. Untuk mengawalinya kita baca doa dulu dengan surat Al-Fatihah. Saya hantarkan Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Ya. Di buku PABB bisa kalian lihat di halaman yang ke 53, pelajaran 6 halaman 53. Di situ kita akan membahas terkait daripada surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasannya. Judulnya adalah indahnya saling membantu dan hidup rukun. Dan tentunya kita akan mempelajari tentang cara membaca dan cara menulisnya terlebih dahulu. Oke, next. Mengaji surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Manusia adalah makhluk yang pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk tolong menolong. Namun, tolong menolong yang diperintahkan adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Sebaliknya, tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam. Tentunya, oleh karena itu, kita harus dapat membedakan mana yang harus ditolong dan mana yang tidak boleh ditolong. Karena kalian sudah dewasa, insya Allah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya. Mana yang baik menurut kalian dan mana yang jelek atau yang buruk menurut kalian bisa dikategorikan. Untuk itu kita akan mendalaminya atau mempelajarinya, kita akan mempelajari hal tersebut. Tentunya ya, dalam perbuatan kita, dalam keseharian kita pasti kita banyak menemukan sesuatu, oh ini yang baik. Contohnya membantu orang lain, ya, menolong orang tua saat mau menyeberang, itu perbuatan baik. Sesuatu yang tidak baik, contohnya meminjam meminjam suatu barang sama orang lain tanpa bilang, itu nggak boleh, ya. Apalagi sesuatu yang menurut kalian baik tapi itu perbuatan yang buruk, contohnya membantu mengerjakan soalnya teman yang lain, padahal itu baik tapi pada dasarnya itu tidak baik. Saat ujian, kamu niatnya mau membantu, mengasih jawaban semisal, itu juga perbuatan yang tidak baik, kurang baik. Oke, selanjutnya. Surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah adalah salah satu nama surat di dalam Al-Quran yang mana termasuk dari kategori kelompok surat Al-Madaniyah, ya, karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ciri surat Madaniyah adalah ayat dan suratnya panjang-panjang, tidak seperti surat Makkiyah yang ayatnya pendek-pendek. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat dan merupakan surat yang ke-5 di dalam Al-Quran.
Nama surat Al-Maidah diambil dari ayat ke-112 yang berarti hidangan makanan. Surat ini disebut juga dengan Al-Uqud yang berarti sebuah perjanjian. Kata Al-Uqud terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya perjanjian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menepati janjinya kepada Allah dan kepada sesamanya. Surat Al-Maidah ini yang disebut surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian penjelasannya lain. Surat Al-Maidah ayat 3 disebut juga Al-Munqis, artinya yang menyelamatkan. Berisi tentang makanan yang diharamkan. Berisi tentang makanan yang diharamkan serta kesempurnaan agama Islam. Sebagian ulama menganggap ayat 3 ini diturunkan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahannya. Jadi pada intinya surat Al-Maidah itu kategori kelompok surat Madaniyah. Surat itu terbagi menjadi 2, surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Kalau Madaniyah berarti diturunkan kota Madinah, kalau Makkiyah diturunkan kota Mekah. Oke. Isinya tadi untuk surat Al-Maidah ayat 2 berisi tentang memerintahkan manusia untuk menepati janjinya kepada Allah dan kepada sesamanya. Kemudian kalau isi daripada surat Al-Maidah ayat 3 yaitu berisi tentang sesuatu makanan yang diharamkan serta kesempurnaan agama Islam. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah surat Al-Maidah ayat 2 bunyinya. Coba kalian perhatikan, nanti kalian tirukan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sa'airallah wala syahral haram walal hadiya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله Innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Nanti coba kalian praktekkan bunyi bacaannya kayak Ustadz tadi ya. Yang perlu perhatikan dalam membaca ayat ini adalah yang pertama panjang pendeknya, itu perlu. Makhraj huruf yang perlu diperhatikan ketika membaca surat Al-Maidah ayat 2 adalah ha, qaf, shin, shad, ain. Ini adalah huruf-huruf halqi atau idhar halqi. Berarti huruf-huruf ini ha, qaf, ain, ha, qaf, ain ini adalah huruf idhar halqi yang mana huruf ini berada di tenggorokan bagian dalam. Ha, coba kalian praktikkan. Qaf, ain,
Shod, kalau shod ini kayak seperti orang halus ya, seperti orang sing sweet ya, sing sweet. Shod, shin tebal, shin. Huruf-huruf tersebut memiliki kekhususan dalam melafalkannya ya. Mintalah petunjuk gurumu ketika melafalkannya ya. Tadi sudah saya praktekkan, nanti ketika masuk insya Allah kita jelaskan kembali. Oke, lanjutnya. Bacaan yang ada huruf mat harus diperhatikan panjangnya tergantung pada jenis matnya ya. Di sini contoh-contoh jenis mat, ada namanya mat asli atau mat tabi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Syadid, al-qalaid, ya. Al-qalaid, al-haram, saddukum, yabtaghun. Ini mat far'i atau mat far'i wajib mutasil ya. Berarti mat wajib mutasil. Amanu, amin. Ada mat jaiz munfasil ya. Ya ayyuhalladzi. Panjangnya 2 ketukan, 5 ketukan, 5 ketukan. Ini panjang terkait oke. Bacaan idhar safawi, qaumin an ya, idhar jelas. Rabbihim waridwana, idhar safawi, ini mim sukun bertemu wawu. Halaltum fastadu, mim sukun bertemu fa. Jelas. Lanjutnya idhom biuna, idhom bilauna ifa. Fadlam min rabbihim ta'tadu saddukum. Ini bacaannya. Huruf qalqalah. Wattaqwa yajrimannakum yabtaghun walal hadiya. Jadi qalqalah itu harus mantul. Wattaqwa yab walal had. Oke. Coba nanti kamu ulang di rumah. Nah, sekarang menulis. Coba kalian nanti tugasnya menulis daripada surat Al-Maidah ayat 2. Ya, ini. Contoh yang harus di bawah garis nun. Ini tulisannya bawah garis wawu, ra. Ini bawah garis, yang lainnya di atas garis semua. Ra sama ra, wa syahro, hara al-haram. Ini bawah garis ra, mim, wawu, ini bawah garis, nun berapa di bawah garis, ra bawah garis, mim juga ke bawah garis, yang lain berarti di atas garis. Ini ya, sama. Oke. Selanjutnya nah ini kalian Ustadz baca, nanti kalian praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
Ya oke. Itu tadi nanti dibetulkan kembali ya. Nih. Perhatikan tajwidnya sama. Ini tanda-tandanya lam, ja, mim, jim, mim, ola. Ini tanda-tanda wakof ya. Tanda-tanda wakof. Harus berhenti, wakof jais ya. Boleh berhenti. Ini lam, alif. Nah, oke, ini tugasnya cukup yang tadi aja menulisnya ya. Mungkin itu penjelasan Ustadz secara singkat. Nanti pelajari kembali pertemuan yang akan datang. Kali ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.